Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Bersama saya di sini Yanti Sri Mulyani Sarjana Hukum, Guru PPKN SMA Negeri 5 Depok. Untuk bergabung bersama saya PPKN Berbagi Ilmu Menyenangkan. Kali ini akan membahas mengenai harmonisasi hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Materi ajarnya mengenai faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia serta upaya penegakan hak asasi manusia. Materi ini adalah materi kelas 11 semester ganjil. Silahkan diperhatikan pada slide kedua serta slide ketiga. Setelah melihat penayangan slide kedua dan ketiga, sekarang silahkan saya minta Anda menuliskan komentar tentang penayangan video tersebut. Kolom komentar bisa ditulis di kolom chat. Terima kasih. Nah, kita tahu penayangan video tersebut menjelaskan tentang adanya kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kenapa sampai saat ini masih terjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia? Mari kita lihat faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia. 1. Adanya faktor eksternal. Yang kedua, adanya faktor internal. Kita perhatikan faktor internal pelanggaran hak asasi manusia. Di sini ada sikap egois, rendahnya kesadaran hak, serta sikap tidak toleran. Sementara faktor eksternal pelanggaran hak asasi manusia dikarenakan adanya penyalahgunaan kekuasaan, tidak tegasnya aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, serta kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Jika ada pelanggaran hak asasi manusia, apa yang harus kita lakukan? Di sini, upaya dalam menegakkan hak asasi manusia ada dua, yaitu upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia, serta bagaimana upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Apa yang dikatakan upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia adalah tindakan yang dilakukan dengan tujuan membuat HAM semakin dihormati dan diakui oleh masyarakat dan pemerintah. Secara umum, pelaksanaannya tergantung kepada ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai suatu bangsa. Bangsa Indonesia dalam proses penegakan hak asasi manusia mengacu kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Tadi di awal disebutkan upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia diantaranya adalah pembentukan Komisi Nasional HAM. Kemudian di sini adanya pembentukan instrumen HAM. Di antaranya adalah adanya Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemen, dan salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang terakhir, upaya pemerintah dalam menegakkan HAM adalah pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Kemudian, upaya penanganan kasus pelanggaran HAM ada dua, yaitu upaya pencegahan pelanggaran HAM serta membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Kita lihat di sini, upaya pencegahan pelanggaran HAM diantaranya adalah menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pengawasan dari masyarakat terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian menyebarluaskan prinsip-prinsip hak kepada masyarakat, dan yang terakhir adalah menjaga kerjasama yang harmonis antar kelompok, sehingga di sini bisa saling memahami adanya perbedaan keyakinan di masing-masing. Terakhir, materi kita dalam upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia adalah membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia, yaitu salah satu cara dalam kehidupan sehari-hari dengan menghindarkan diri kita dari sikap egois dan terlalu mementingkan diri sendiri. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Kita yang terakhir ada tugas. Silakan kita identifikasikan apa saja tindakan-tindakan yang dapat mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia. Bisa di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, lingkungan bangsa, maupun negara. Akhirnya saya, Yanti Sri Mulyani, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita. Salam sukses untuk semuanya. Sampai jumpa.